Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, baterai low. Oke deh. Jadi saya akan mereaksi tentang orang Rusia, kultur shock kali ya, tentang pendapat orang Rusia tentang Indonesia. Kita coba dulu ya. Ini di bawah banget ternyata. Saya belum nonton video ini, jadi kita nontonnya bareng-bareng. Kita kasih pendapat. Kita lihat seperti apa. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dania di Orval Channel. Hari ini saya mau bahas tentang kesan saya waktu saya pertama kali jalan ke Indonesia dan selama saya tinggal. Kultur shock kali ya kalau kita biasanya. Oke. Sebenarnya sebelum saya bertemu dengan orang Indonesia dan sebelum saya jalan sendiri ke Indonesia, saya seperti banyak orang Rusia pikir kalau Indonesia terkenal cuman karena ada Bali dan surfing dan ada pantai-pantai. Mungkin yang kita juga tahu adalah sawah ya, yang ada padi. Karena kita lihat gambar-gambar gitu. Mungkin orang Soviet seperti kakek saya lebih tahu Indonesia karena mereka lebih sering ketemu dengan orang Indonesia, apalagi ya karena Soekarno main ke Rusia, mereka lebih ada banyak informasi. Kalau kita tahunya cuman kayak destinasi untuk jalan-jalan dan liburan dan honeymoon. Pertama kali saya jalan ke Indonesia pada tahun 2012 dan saya ingat waktu itu kita terbang ke Jakarta. Pengalaman dan kesan pertama adalah udara yang sangat panas. Walaupun kita datangnya sore, itu untuk saya udara di sana sangat susah untuk bernafas. Sebenarnya untuk Bandara Jakarta saya sangat suka karena pas keluar kan ada tempat yang kita bisa melihat ada pohon palm, itu sangat cantik. Kecuali udara ya, saya sebenarnya nggak suka udara Jakarta sampai sekarang. Sebenarnya saya tahu kalau Jakarta itu terlalu panas untuk saya. Terus dari bandara kita menuju ke hotel dan saya ingat dari bandara ke Kempinski waktu itu waktu sekitar 5 jam. Dan itu saya pertama kali kaget karena macet-macet di Indonesia. Dan saya dengar kata, macet. Terus, macet itu apa ya? Oh, ternyata itu prop kata bahasa Rusia. Dan itu memang saya pertama kali sangat kaget dan juga terlalu banyak mobil yang jalan padahal kita lewat tol. Tapi saya lihat ada banyak mobil di jalan biasa dan juga banyak motor. Di sini jarang kita ketemu motor waktu itu dan di Jakarta saya sangat kaget kalau motornya itu terlalu banyak. Yang kedua yang saya sangat suka tapi juga agak kaget adalah sarapan di hotel. Karena kita kebiasaan untuk makan bubur, minum teh, dan mungkin makan roti aja sedikit pada pagi hari. Waktu saya datang ke kafe, ke restoran di hotel, saya lihat ada pilihannya banyak sekali, mungkin terlalu banyak. Dan karena saya memang sangat mau tahu budaya Indonesia dan saya mengerti kalau kita mau mengerti budaya itu lewat bahasa dan lewat makanan. Saya mau coba semuanya. Jadi saya sarapan 1 jam lebih karena saya mau coba sedikit ini, apalagi buah ya. Buah eksotis yang luar biasa kelihatan ya, apalagi rasanya. Dan kalau bubur asin, kalian makan, orang Indonesia makan pada pagi itu agak aneh buat saya karena kita makan bubur manis. Jadi itu dikasih ayam apalagi ya. Terus ada banyak pilihan yang lain dan makanan Indonesia yang tradisional. Dan waktu itu saya memang sangat-sangat kaget lihat sebanyak pilihan untuk sarapan. Indonesia itu kalau kumpul di dimanapun pasti. Satu lagi mengenai jalan. Kalau di Rusia kita keluar jalan, misalnya itu kita menuju ke tempat yang berada misalnya 2 apa 1,5 kilo dari kita,
kita jalan kaki aja. Padahal mungkin cuaca nggak begitu bagus, ya penting nggak terlalu dingin dan kita jalan kaki. Tapi waktu di Indonesia kita menuju dari hotel ke restoran atau ke tempat tujuan kita, waktu itu kita pesan taksi. Saya agak kaget, kok kenapa naik mobil? Ayo jalan-jalan aja. Apalagi kalau dekat. Tapi setelah beberapa hari di Indonesia saya mengerti kalau jalan-jalan itu pertama terlalu panas dan lebih capek ya, karena memang jalannya nggak begitu ada banyak jalanan untuk jalan kaki. Semua jalan, hampir semua itu semua untuk mobil atau motor. Jarang ada jalan untuk orang jalan kaki. Dan saya ingat waktu itu saya lihat kalau di hotel pertama kali kita masuk ada agak banyak karyawan dan semua senyum, ramah gitu, mau bantu. Dan pertama saya mikir, mereka paling minta tips ya setelah mereka bantu. Karena kalau di Rusia bukan ada yang ramah, tapi kita ada standar service ya, kita nggak dapat terlalu banyak perhatikan. Mungkin karena saya sebagai orang asing dapat service sangat bagus dan semua senyum dan mau bantu saya, dan saya memang sangat suka waktu itu. Dan saya ingat semua sangat sopan dan sangat cantik, pakai baju bagus, baju batik kayak gitu. Jadi pada waktu saya pertama kali ke Indonesia, saya umur 20-an, dan untuk waktu saya tinggal di Rusia dan saya keluar kemana-mana di Rusia, saya merasa masih seperti gadis muda ya gitu. Tapi waktu di Indonesia dipanggil ibu dan semua sangat sopan, saya bukan kaget sih, cuman nggak bisa mengerti kalau wanita muda dipanggil seperti ibu ya, karena untuk saya pertama kali saya mikirnya ibu itu cuma untuk yang agak tua atau untuk nenek gitu. Tapi saya mengerti kalau itu memang sopan ya, dan itu sangat bagus. Dan kesan saya pertama kali saya masuk ke mall, karena waktu itu kita tinggal di Kempinski dan kita bisa keluar lewat hotel ke mall Grand Indonesia. Saya waktu itu mau mencari baju batik karena saya lihat banyak perempuan Indonesia pakai batik dan saya sangat suka itu, dan saya mau keluar ke sana. Tapi pas saya keluar ke mall, saya berasa seperti saya mau menuju toko, tapi saya nggak tahu berada itu tokonya di mana, dan saya merasa agak tersesat. Dan juga saya mau mencari ATM dan saya melihat ada satpam dan saya minta bantu satpam itu untuk kasih saya info gimana saya mencari ATM. Dan saya kira dia cuma kasih saya lurus kanan gitu, tapi dia jalan bersama saya dan dia sampai ATM mungkin 2-3 menit dia jalan sampai ATM itu. Waktu itu saya mikir mall itu terlalu besar sebenarnya, karena seperti apa ya, kota kecil ya di dalam gedung terlalu besar. Dan pas saya selesai dengan ATM, dia beritahu saya gimana caranya balik lagi ke hotel, dan dia kayak khawatir gitu apakah saya mengerti gimana baliknya, dan itu sangat bagus. Kalau menurut saya sekarang saya sudah tahu semua toko dan gimana caranya belanja dan jalan-jalan di sini. Dan mengenai baju cantik yang saya perhatikan dan sebenarnya itu sangat istimewa untuk Indonesia adalah perempuan cantik, cewek-cewek cantik yang jalan-jalan dan mereka pakai baju yang sangat cantik, berwarna, banyak dekorasi. Dan saya ingat waktu saya jalan-jalan di mall, ada gadis-gadis kecil yang lari ke saya, wah, Mister, you're beautiful. Dan saya malu agak senyum dan saya bilang, you are beautiful, kamu yang cantik, karena memang wanita Indonesia luar biasa cantiknya. Dan satu lagi mengenai makanan, memang saya suka makan dan saya suka makan enak. Tapi waktu di Indonesia, di mana-mana saya pesan sesuatu, saya selalu minta enggak pedas. Ya, Anda udah mengerti kalau saya selalu dikasih yang agak pedas.
Padahal saya bilang Nggak enak enggak kalau pedas nggak pedas sama sama saya. sekali, no chili, no spicy, tetap dikasih pedas. Memang dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya tahu karena kalau nggak pedas nggak enak kan. Tapi juga ada beberapa hal yang agak buruk untuk saya. Pertama kali saya lihat buat saya terlalu banyak orang merokok di luar, di tempat umum, di mana-mana, di jalan. Kan kalau di Rusia kita melihat orang yang merokok selalu ada tempat khusus, atau mereka biasanya merokok di rumah atau di kantor juga ada tempat khusus. Tapi di Indonesia, di Jakarta dan di beberapa kota lain, saya juga melihat banyak orang yang merokok sembarangan. Ada anak kecil sebelah, ada wanita sebelahnya. Di Rusia itu nggak sopan merokok kalau ada anak kecil atau wanita. Biasanya mereka kayak minta maaf gitu. Dan iya, perempuan sering jarang merokok di Rusia, lebih sering merokok laki-laki. Itu sesuai statistik ya. Dan juga sayangnya Indonesia yang sangat cantik, yang sangat banyak kayak bunga-bunga dan sangat hijau. Dan kita waktu jalan-jalan, saya lihat ke atas karena saya lihat palm-palm gitu, saya lihat banyak bunga. Tapi kalau lihat ke jalan, ke bawah, sayang sekali terlalu banyak sampah waktu itu. Mungkin sekarang orang lebih belajar ya, buang sampah ke tempatnya. Tapi tetap di mana-mana kaget saya kalau lihat sampah sebanyak itu. Dan juga lucunya adalah waktu saya ketemu keluarga calon suami saya, memang saya sebelum sudah kontak, kita sudah telepon, saya mengerti siapa adalah siapa, dan saya ketemu sama nenek calon suami saya waktu itu. Dan kan orang Jawa ya, dia pakai bahasa Jawa terus. Waktu itu saya baru mulai belajar bahasa Indonesia, saya sudah merasa mulai mengerti lebih banyak. Tapi pas ketemu dia, saya rasa apa ya, gak jelas sama sekali waktu itu. Dan karena saya memang orang sopan dan kita bertemu, dan dia sangat senang bertemu dengan saya. Dia cerita sesuatu, saya mengerti sedikit, dan calon suami saya waktu itu terjemah. Dan saya duduk seperti ya senyum. Dan dia kayak kok senyum? Jawab, kan saya tadi tanya. Saya nggak ngerti kalau itu memang pertanyaan, kan nggak ngerti bahasa Jawa waktu itu. Dan juga yang saya sangat suka adalah perbedaan ya mungkin, dan variasi, bukan hanya makanan tapi juga tempat. Karena dari Jakarta kita menuju ke Lombok, dan di sana memang ada pantai yang sangat cantik dan alam juga sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin waktu itu saya nggak tahu kalau itu memang bahaya kalau terlalu panas. Saya jalan-jalan di bawah matahari, dan setelah itu semua kulit saya jadi merah dan sakit, karena saya kira itu seperti pantai-pantai Eropa yang nggak terlalu panas. Dan itu harus hati-hati, tapi sekarang saya sudah tahu kalau itu memang gak begitu aman, tapi sangat bagus. Dan Lombok memang luar biasa juga, saya sangat suka di sana. Dan dari sana kita menuju ke Jawa Timur. Dan itu tempat yang saya sampai sekarang masih mikir itu paling cantik di semua tempat yang saya pernah jalan-jalan dan semua tempat yang saya pernah melihat. Itu Jawa Timur. Dan karena ada banyak vulkan, ada pantai juga, ada alam yang sangat bagus, dan yang saya paling suka adalah udara yang segar dan sejuk. Dan saya juga pernah sebenarnya banyak kali, tapi pertama kali saya lewat jalan Pantura ya, atau selatan, nggak penting, yang penting dari Jakarta ke Jawa Timur kita naik mobil, dan waktu itu saya lihat cuma sawah. Saya mikir memang Indonesia kan 230 juta orang, itu
sangat lebih banyak daripada di Rusia, dan Indonesia kan pulau-pulau, dan menurut saya waktu itu semua tanah harus dipakai untuk bangunan dan rumah-rumah, dan saya kira nggak ada hijaunya karena orangnya terlalu banyak. Dan saya mengerti kalau kebanyakan orang tinggal di kota besar, tapi di desa masih hijau dan masih banyak sawah-sawah. Jarang penduduk. Juga mengenai makanan ya, yang istimewa untuk Indonesia, dan saya pertama kali ketemu makanan seperti itu, yaitu ayam presto. Dan waktu itu kita menuju ke warung ya, dan saya sebenarnya warung sendiri itu sudah saya nggak biasa melihat, karena kita biasanya makan di kafe, di restoran, dan di Indonesia warung kayak kaki lima juga itu memang jualan makanan yang sangat enak. Dan kita menuju ke kafe yang agak kecil, dan waktu saya lihat ayam, saya lihat kayak tanya, apa istimewanya? Ayam biasa kayak digoreng gitu. Tapi pas saya melihat tulangnya seperti itu ya, kan bisa dimakan tulangnya, dan itu memang khusus khas masakannya seperti itu. Dan itu saya selalu ingat kalau saya ingat sesuatu yang kayak super luar biasa. Dan juga saya lihat di komentar di channel kita, banyak dari kalian menulis kalau Rusia itu memang luar biasa dan mau tinggal di sini, mau main ke sini. Itu sebenarnya bagus, dan memang Rusia adalah negara yang luar biasa dan sangat banyak yang hal-hal yang bagus di sini. Tapi kehidupan di sini memang kadang susah karena pertama cuaca dan bahasa. Dan ketika kita bisa melihat besar dari jauh, kan kalau kita berdiri di bawah gajah, kita nggak melihat kebesarannya. Tapi pas kita pergi agak jauh, kita lihat, wah, gajahnya besar ya dan cantik gitu. Gini rasanya waktu tinggal di Indonesia, dan mau mungkin terlalu capek, bosan, setiap hari panas, setiap hari matahari. Tapi itu memang luar biasa. Indonesia itu sangat cantik, bagus, negara yang istimewa, dan saya sangat-sangat sayang sama Indonesia. Dan saya minta kalian semua juga sayangi negara kalian. Orang Indonesia itu. Terima kasih telah menonton video kita. Semoga informasi ini bermanfaat, dan saksikan video selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe. Aku bangga banget dengan Indonesia. Makanya saya nonton reaksi ini karena memang bangga kalau orang luar itu suka, senang dengan dengan Indonesia ya, bukan cuma orangnya. Bukan cuma dengan orangnya, cuman alamnya, bukan cuma dengan alamnya, semuanya. Nah, sayangnya kenapa saya kadang-kadang ikut komentar di video orang lain itu, Indonesia itu kadang identik dengan India, cuy. Kalau dibilang Indonesia, mereka udah mikirnya kare gitu loh. Responnya langsung seperti itu. Dan udah kesana, makanya kadang-kadang saya sering ngejelasin bahwa kenapa kita harus jelaskan ini. Saya ingin memperkenalkan Indonesia. Orang tahu Indonesia gitu loh. Jadi tidak langsung mengarah ke India gitu loh kan. Dan makanya jangan, ada sebagian yang melihat bahwa Indonesia tuh negara yang dulu itu kan terkenal negara berkembang, yang katanya masih di bawah rata-rata segala macam. Dan mereka agak kaget juga, tidak sedikit yang agak kaget ketika datang ke Jakarta. Oh, ini Indonesia, ternyata ada kota besarnya dan begitu bagus banget gitu loh. Dan apalagi dengan kepemimpinan yang sekarang 2021, jempolan pemimpinnya mengadakan pembangunan yang luar biasa di Jakarta. Ya memang sih dari pemimpin-pemimpin sebelumnya sudah ada turunannya, kemudian dilanjut dengan kepemimpinan yang sekarang makin hebat. Oke, Jakarta bagus. Orang mungkin tidak mengira kalau yang taunya Indonesia negara berkembang yang terbelakang, sekarang ketika datang ke Jakarta, wah, Indonesia ini ya, walaupun memang identik dengan Bali ya. Bali itu tidak lebih terkenal dari kata Indonesianya sendiri, tapi sudah mulai orang banyak mengenal Indonesia sekarang ya.
karena banyak orang-orang yang mulai memperkenalkan juga Indonesia nggak, Bali bagian dari Indonesia, udah mulai banyak yang seperti itu. Di samping diidentikan dengan India, ada banyak hal juga sih tentang hal ini. Saya bangga, senang. Indonesia sangat luar biasa buat saya. Oke, mungkin itu aja. Saya tadi sempat mati sebentar ya karena kepenuhan SD-nya kartu cardnya. Jadi saya akhiri di sini, mungkin terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton. Yang pasti banggalah kalian menjadi bangsa Indonesia yang besar ini, ya kan. Tinggal kita membenahi, banyak juga sih pembenahannya, termasuk Indonesia itu jarang-jarang ya kota besar. Nih kebanggaan juga nih, kota besar macam Jakarta itu di hijau, berdampingan dengan gedung tinggi, ada penghijauan di sana. Dan ini sangat luar biasa, aku bangga banget. Banyak orang yang memuji juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.